Gimana perasaannya setelah Pak panggil nih? Agak deg-degan tapi nggak apa-apa, santai Iya, aja. santai aja. Ya. Panggilan Pak ini maksudnya bukan dihukum ya Listia ya, tetapi Pak ingin mengajak Listia berdiskusi terkait karena Bapak kan sebagai calon guru penggerak harus ada sebuah program di sekolah yang Pak angkat dan berdampak bagi murid ya. Nah, program yang Pak angkat kebetulan adalah kesehatan. Nah, sekarang Pak minta pandangannya Listia terkait kesehatan itu penting atau bagaimana menurut Listia? Menurut saya sendiri kesehatan itu sangat penting tentunya. Mungkin menurut semua orang juga Pak ya. Yeah. Karena untuk menjalani hidup ini gitu, kita memerlukan yang namanya fisik dan mental yang sehat gitu, agar semua bisa kita jalani dengan lancar, dengan nyaman gitu. Oke, jadi menurut saya penting sekali kesehatan itu ya, apalagi untuk supaya fisik kita, mental kita juga kuat untuk menghadapi pembelajaran ya di sekolah. Nah, kira-kira menurut Listia ada ide nggak atau yang Listia pikirkan di sekolah kita itu perlu bagaimana seperti itu untuk supaya dari Listia sendiri bisa menjaga kesehatannya supaya nanti di pembelajaran itu bisa fokus seperti itu. Baik, menurut saya untuk kesehatan di sekolah ini sudah bagus gitu ya, penjagaan kesehatannya gitu, karena kan di sekolah ini tuh melaksanakan yang namanya TM secara rutin seperti itu. Terus juga ada ice breaking di sela-sela guru mengajar. Di samping itu juga ada panduan untuk minum bersama, Jumat sehat, Jumat bersih, itu sudah sangat bagus. Mungkin menurut saya saran dari saya itu untuk sarananya ya, sarana di sekolah, karena kita belum memiliki UKS gitu ya. Karena UKS itu sangat penting menurut saya, dan juga ditekankan di kantin gitu Pak. Ya. Oke, jadi dari apa yang Pak dengar, Listia bilang bahwa kesehatan itu sangat penting dan Listia menginginkan bahwa nanti bukan hanya aktivitasnya saja yang bisa menyebabkan kesehatan, tapi dari pendukung sarananya juga ya. Tadi Listia bilang ada UKS. Nah, seberapa penting sih UKS menurut Listia itu kalau di sekolah gitu? Menurut saya UKS itu sangat penting karena dari banyaknya kegiatan yang kita lakukan di sekolah itu sangat memerlukan yang namanya UKS, karena pada saat ada siswa yang nggak enak badan gitu, tempat untuk beristirahat itu kan UKS gitu ya, unit kesehatan sekolah gitu. Apalagi pada saat kegiatan upacara baris berbaris itu ya nggak semua siswa gitu tahan fisiknya gitu berdiri lama gitu. Jadi sangat dibutuhkan UKS agar tenang, bisa beristirahat dengan tenang, karena kalau nggak ada UKS beristirahat di kelas pun rame gitu, kita nggak bisa beristirahat gitu. Nah, jadi sangat penting sekali untuk menunjang ketika ada siswa yang sakit bisa diistirahatkan sejenak di sana ya gitu ya. Oke, nah waktu ini nih Pak Lia Listia membuat sebuah produk kesehatan ya. Ya betul ya. Bisa diceritakan kira-kira apa tuh Listia waktu ini? Jadi waktu ini saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah itu temanya, subtema itu kesehatan dan ketahanan pangan gitu. Nah karena itu saya melihat dulu nih apa sih masalah yang ada gitu. Saya dari desa saya sendiri, karena waktu itu habis musim hujan gitu kan, jadi yang lagi maraknya itu kasus demam berdarah gitu. Nah kalau di desa saya itu penanggulangannya itu lebih ke fogging yang dapat gimana ya, berbahaya untuk manusia ketika dihirup gitu, dan tidak bisa dilakukan secara rutin, ketika ada kasus baru fogging gitu. Nah maka dari itu melihat potensi sumber daya di desa saya juga, jadi saya membuat pembasmi jentik nyamuk itu namanya Pici, Piper Betel Citrus aurantifolia, itu dari ekstra daun sirih dan juga ekstra jeruk nipis. Jadi itu berbentuk cairan Pak, dan digunakan untuk membasmi jentik nyamuk. Karena jika kita membasmi pas sudah jadi nyamuk dewasanya itu rasanya itu sudah sangat telat ya, dan juga orang-orang banyak kan menggunakan zat-zat kimia gitu
untuk membasmi nyamuk dewasa itu yang mereka nggak tahu padahal itu berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu saya membuat inovasi itu pembasmi jentik nyamuk yang berbahan dasar alami gitu. Oke, jadi sangat keren sekali ya. Tadi ada bahannya berarti menggunakan sirih juga ya, sirih dan juga jeruk ya. Terus rantifolia ya. Nah ini nanti apa namanya sudah pernah diaplikasikan, misalnya kan untuk berupa antiseptik ya, diaplikasikan kemana ini? Kita bekerja sama dengan pihak desa tentunya, terus kita mengambil sampel di tiap-tiap dusun di desa tersebut. Jadi kebetulan desanya itu Desa Pangoparo. Dari 8.000 penduduk itu kita juga menyebar angket setelah diaplikasikan itu produknya tersebut. Jadi pertama kita di kantor desa dulu diaplikasikan, setelah terbukti efektif dan juga kita udah cek lab gitu untuk berapa menit bisa membasmi dan untuk sekian volume air berapa liter atau berapa mili membutuhkan si pici ini gitu. Jadi dan itu sudah teruji di lab dan juga di masyarakat. Kami juga sudah mengambil sampel angket bagaimana pendapat masyarakat setelah menggunakan produk itu. Jadi 10% dari 8.000 penduduk itu, dan respon dari penduduk itu sangat positif, apalagi dengan melimpahnya itu bahan baku yang digunakan itu. Berarti bermanfaat ya, berarti sebuah produk yang dibuat oleh Listia ya. Nah, ada kepikiran nggak nanti kalau di sekolah udah pernah ditaruh di bak mandi mungkin belum? Kalau untuk di sekolah belum, baru cek lab aja di sekolah. Ya, ada niat nggak? Ini kan sebagai mendukung sarana kita juga kan kesehatan kita. Ada niat nggak untuk menaruh itu di bak mandi sekolah, di air atau bagaimana? Gimana harapannya? Ya. Harapan saya sih pici ini kita bisa bekerjasama juga dengan pihak sekolah untuk mendukung kesehatan di sekolah ini, hanya apalagi mudah juga didapat gitu, kayak harganya juga murah gitu kan, bisa buat sendiri. Jadi harapannya sih biar bisa bekerjasama dengan pihak sekolah dan diaplikasikan di lingkungan sekolah. Ya betul sekali ya, supaya bisa diaplikasikan di lingkungan sekolah juga. Tadi Pak dengar Bapak Listia bilang UKS itu sangat penting sekali. Berarti nanti produk yang Listia hasilkan itu bisa jadi kita adakan di sekolah ya, kita simpan di UKS itu ya, kita gunakan itu kan sebagai untuk apa namanya mendukung kesehatan juga, kita taruh di bak mandi atau lain sebagainya seperti itu ya. Oke, nah ternyata pembicaraan kita sudah di akhir sesi ini ya. Oke Listia, jadi apa yang sudah bisa Listia harapkan ke depannya yang berkembang menjadi lebih baik di sekolah ini, kira-kira apa bisa disebutkan kembali? Jadi yang saya harapkan untuk kesehatan di sekolah ini itu yang pertama dari segi sarana itu saya tekankan agar bisa UKS-nya dibuatkan gitu ya, karena sangat penting jujur. Dan juga dari segi makanan kantin yang sehat itu agar dijamin gitu ceritanya, diupayakan gitu kesehatan kantin. Dan juga itu mengenai, karena tidak hanya dari tubuh kita kan, dari lingkungan juga penyakit bisa datang. Jadi mungkin dari produk yang sudah saya buat itu, dari pici itu bisa diaplikasikan di bak mandi sekolah juga, dan got dan aliran air yang di sekolah itu sih. Oke, bagus sekali harapannya Listia, yang mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama, berkolaborasi di sekolah untuk menerapkan itu. Ya, sementara untuk UKS-nya segera akan dirintis ya, Listia ya. Nanti mudah-mudahan kedepannya akan semakin bagus lagi fasilitas kesehatan yang ada di sekolah kita. Ya, terima kasih waktunya Listia ya hari ini. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Ikade Judi Artawan, saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak peserta didik saya, khususnya kelas 12-2, untuk berdiskusi terkait dengan program yang akan saya kembangkan selanjutnya di SMA Negeri 1 Serir. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Ya,
pada kali ini Bapak akan mengajak kalian berdiskusi terkait dengan program yang akan kita kembangkan ke depannya. Nah, kira-kira apakah kesehatan itu penting buat kalian selama mengikuti proses pembelajaran? Oke, seberapa pentingnya kalau Pak berbicara tentang skala nih, kira-kira dari angka 1 sampai 10, kesehatan di sekolah itu berapa skalanya? 10. Oke, pinginnya ada di angka 10 ya. Oke, nah kira-kira supaya kesehatan di sekolah itu terpantau dengan baik, nah fasilitas pendukung apa yang adik harapkan ada di sekolah ini lebih baik? Silakan. Kira-kira apa? UKS. Oke, berarti adik mengharapkan adanya UKS. Yang lain bagaimana? Setuju kalau UKS kita lebih baik ke depannya? Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan salah satu siswa di kelas 12-2. Namanya siapa, adik? Jadi perkenalkan nama saya Riku. Oke. Saya dari kelas 12-2, nomor absen 38. Iya, oke. Nah, dengan Riku ya. Nah, sekarang menurut Riku UKS itu penting ya? Penting. Oke, ya. Kenapa penting? Silakan diungkapkan. Jadi dengan adanya UKS di sekolah kita, itu kita bisa adanya pertolongan pertama. Misalnya seperti yang cewek-cewek ini terutama, mereka ada M kan? Iya. Jadi mereka bisa ke UKS untuk istirahat, bisa izin ke guru gitu. Kalau nggak ada kan, mereka otomatis harus pulang. Itulah yang banget buat jam di sekolah mereka. Oke, jadi kedepannya ini perlu ada UKS yang semakin bagus di SMA kita tuh. Oke, ya, oke, itu tadi penyampaian dari peserta didik saya yang bernama Riko ya. Ya, berikan tepuk tangan dulu semua buat Riko. Baik, demikian sesi diskusi saya terkait dengan program saya terkait dengan UKS bersama kelas 12-2. Nah, untuk selanjutnya, semoga Bapak dan Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia selalu selamat dan bahagia. Baca. Ya, selamat siang Pak Juni. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Hari ini baik Pak Juni. Kalau Pak Juni gimana? Ya, kabarnya baik dan sehat juga ya. Oke. Ya, perasaannya bagaimana nih, Pak? Perasaannya sekarang senang. Oke, senang ya, sama juga. Mudah-mudahan selalu senang ya setiap Ya. harinya. Ya, saya hari ini memanggil Bu Aca, ada tujuan sebenarnya ingin mengajak diskusi Bu ya, apa namanya ya, kita berbicara atau berdiskusi tentang program yang akan saya lakukan. Karena kebetulan saya di calon guru penggerak ini ada membuat sebuah program dan saya kepikiran, sebelumnya saya juga sudah sempat apa namanya berdiskusi dengan murid. Nah, ternyata murid itu menginginkan kesehatan itu penting katanya di sekolah untuk diperhatikan. Dan murid itu tadi bersuara Bu, dia ingin adanya apa namanya sebuah UKS yang lebih baik lagi di sekolah saya khususnya gitu ya. Ya. Dan Ibu sekarang sudah ada di sekolah kita juga ya. Sebelumnya kan Ibu tidak di sekolah ini ya. Dan saya mendengar Ibu banyak sekali mengetahui tentang bagaimana pengelolaan UKS yang baik dan benar. Ya. Pertanyaan yang pertama ini Bu, terkait dengan kesehatan menurut Ibu itu bagaimana? Ya. Menurut saya kesehatan itu sangat penting ya Pak Juni ya. Mungkin dari diri sendiri dulu, mungkin lingkungan rumah dan sebaliknya di masyarakat, khususnya di sekolah ya. Ya, kalau kita berbicara tentang kesehatan di sekolah nih terkait UKS, bisa nggak Ibu berbagi pengalaman kira-kira UKS itu seberapa penting sih Bu ya untuk generasi kita di sekolah? UKS itu di sekolah itu sangat penting ya, karena di mana UKS itu merupakan unit pengembangan kesehatan yang biasanya di masyarakat itu terdiri dari puskesmas. Jadi kita bekerja sama di sekolah ini yang disebut UKS bekerja sama sebenarnya dengan puskesmas-puskesmas yang ada di daerah seperti itu Pak Juni. Jadi yang bisa saya tangkap UKS itu bisa bekerja sama dengan pelayanan kesehatan yang ada di sekitar kita juga ya seperti itu ya. Oke, nah terkait dengan pentingnya UKS nih dari suara murid karena ingin katanya UKS kita lebih bagus nih sekolah kita gitu. Nah, kira-kira standar apa yang perlu ada di UKS nih Bu Aca ya? Ya, untuk UKS itu standarnya paling ada bed tempat tidur, kemudian ukur berat badan, tinggi badan. Nah,
ketika UKS itu menyediakan obat-obatan dalam, itu UKS itu harus ada petugas dari kesehatan, maksudnya jurusan kesehatan. Kesehatannya. Ya, ketika UKS itu tidak ada petugasnya itu bisa menyediakan obat-obatan luar, misalkan minyak seperti itu Pak Juni. Berarti ya, obat-obatan yang standar ya, Iya, Bu, ya? standar yang luar, tidak dikonsumsi dalam. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi saya mendapatkan ilmu baru nih ya tentang bagaimana atau standar apa yang harus ada di UKS. Misalnya ada tadi yang Ibu sebutkan itu ya, dan kedepannya bisa kita berkolaborasi untuk pengadaan itu ya. Oke, selanjutnya, nah untuk selanjutnya itu bagi Ibu apa sih kelemahan atau kelebihan daripada UKS yang ada di sekolah gitu? Ada di sekolah. Biasanya kelebihannya itu ketika ada siswa yang sakit mungkin bisa dirawat di ruang UKS seperti itu ya. Kita lebih cepat membantu siswa tersebut. Tetapi kelemahannya kadang ketika tidak ada petugas di UKS bisa dijadikan sebagai tempat siswa untuk bermalas-malasan pada saat pelajaran yang tidak disukai, ya, mungkin pura-pura sakit, seperti itu pengalaman saya Pak Juni. Oke, jadi seperti itu ya. Benar sekali, kita agak susah juga mengatur generasi zaman sekarang. Kadang-kadang kita sangka dia sakit, ternyata hanya bermalas-malasan di UKS, tapi ya tetap kita layani juga kan, kalau dia memang sakit atau bagaimana kita harus melayani juga. Jadi kelebihannya sangat banyak tadi ya Bu ya. Ada misalnya kita bisa memfasilitasi murid kita yang sakit, seperti sama juga murid itu bersuara waktu ini, dia bilang bisa diskusi dengan murid untuk istirahat Pak gitu, kalau memang misalnya bisa sakit bisa di sana di UKS itu. Nah, ada trik nggak Bu untuk kira-kira tadi menangani yang itu siswa yang bermalasan itu kira-kira gimana menangani ini? Trik-triknya ya, mungkin trik yang paling sederhana ketika siswa itu pingsan, berarti kalau siswa pingsan itu berat badannya akan berat banget dia Pak. Ya, beda dengan siswa yang pura-pura pingsan kita bisa angkat, tapi yang pingsan itu memang berat badannya susah untuk diangkat seperti itu. Nyata ya. Kemudian selain itu mungkin bisa menyediakan petugas untuk UKS. Jadi pembelajaran baru juga bagi saya kan, ternyata kalau beratnya memang ini berarti nyata itu sisanya misalnya tidak ini, jadi kita bisa menganalisis itu. Ya, karena pengalaman saya juga pada saat setiap bulan kan datang bulan Pak Junior kan saya pingsan sudah di SMK kesehatan kasih tahu dah karena yang dulu SMK yang dulu. Jadi ketika tiang pingsan itu memang berat badan. Jadi pada saat itu banyak sekali guru yang menggotong saya untuk ke UKS. Beneran sakit kan. Kemudian benar juga sarannya Bu Aca tadi, harus ada petugasnya dari minimal dia jurusan kesehatan ya. Nah, ini sempat juga saya sudah berkolaborasi diskusi dengan kepala sekolah, katanya di SMA kita ini akan segera diadakan petugas itu ya, untuk penting ya Bu ya, untuk mendampingi seperti itu ya. Jadi terima kasih Bu ya, banyak masukannya ke saya. Dari tadi saya dengar Ibu bilang standar UKS yang harus ada apa aja, kemudian harus ada petugasnya, dan bagaimana menanggulangi kelemahan yang selama ini kita hadapi. Tanpa terasa kita udah di sesi akhir pembicaraan kita ya Bu Aca ya. Terima kasih atas waktunya. Dan harapan saya, karena Ibu sekarang udah ada di sini, sekarang di SMA 1 Selirit, kedepannya saya akan lebih banyak lagi berkolaborasi, collab kita Bu ya dengan Ibu. Kita sama-sama belajar terkait dengan program saya untuk mengadakan UKS yang lebih baik lagi ke depannya. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi semua warga yang ada di sekolah kita. Terima kasih.